Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Video kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul A Walk on the Moon yang dirilis pada tahun 1999. Lawas ya guys. Film ini sendiri mengisahkan tentang harmonisasinya sebuah kehidupan keluarga. Tapi keharmonisan tersebut harus terganggu karena sang suami terlalu sibuk bekerja. Dan saat bersamaan, si istri mulai digoda oleh abang-abang penjual baju keliling. Nah, gimana ya kelanjutannya? Biar nggak penasaran, kita langsung aja mulai videonya. Tapi sebelum itu, gue ingetin lagi buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gue Usop, enjoy the plot. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga sedang sibuk mengangkut barang-barang mereka ke dalam mobil kayak orang yang lagi mau pindahan. Keluarga itu terdiri dari Marty sebagai kepala keluarga, Pearl sebagai ibu rumah tangga, Allison si anak sulung, kemudian si bungsu Daniel, dan terakhir neneknya Allison dan Daniel yang bernama Lillian. Because we do. Rupanya keluarga itu tidak sedang pindah rumah, melainkan mereka sedang mengikuti acara perkemahan musim panas. Keluarga ini selalu mengikuti acara tersebut setiap tahunnya, hingga membuat anak kedua mereka bosan dengan hal itu. Malam harinya sebelum tidur, terlihat Marty dan Pearl sedang mengobrol satu sama lain. Di perbincangan ini kita tahu bahwa Marty dan Pearl nikah muda karena Marty keluar di dalam hingga membuat Pearl berbadan dua. Pagi harinya saat keluarga itu tengah mempersiapkan semua keperluan untuk liburan, tiba-tiba Marty mendapat telepon dari bosnya. Bosnya meminta Marty buat ke kantor karena banyak pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan. Tentu saja, Pearl kecewa mendengar kabar tersebut karena waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga malah dipakai buat kerja. Pearl bahkan bilang kalau dia iri sama suami tetangga yang selalu punya waktu bareng sama istrinya terus. Nggak kayak Marty yang selalu sibuk bekerja. Tapi di sini Marty tidak marah ke istrinya. Dan dengan penuh kesabaran dia menjelaskan jika dia harus bekerja untuk menafkahi istri dan kedua anaknya. Tak lama kemudian Marty pergi dari lokasi perkemahan meninggalkan istri dan kedua anaknya serta ibunya untuk pergi bekerja. Scene berpindah dan terlihat Pearl sedang memilih-milih baju di abang-abang asongan. Rupanya kali ini pedagang bajunya adalah orang baru yang bernama Walker. Walker nampak tertarik dengan parasnya Pearl dan mereka pun ngobrol tipis-tipis. Di sini Walker bilang kalau pedagang yang lama udah kaya dan udah naik haji, anjay. Makanya males buat jualan lagi. Sehingga Walker lah yang menggantikan dia jualan di sini. Kurang lebih gitulah percakapannya. Sementara itu di tempat lain terlihat Allison yang rupanya sedang kasmaran dengan seorang pemuda tampan mirip Gusion pakai skin legend. Pemuda yang ditaksir sama Allison itu bernama Ross. Kak Ross, bukan Kak Ross ya. Allison pun meminta kepada temannya untuk mengenalkan dia kepada Ross. Dan akhirnya kedua pemuda yang sedang kasmaran tersebut mengobrol hingga larut malam. Suatu ketika terlihat si bungsu Daniel datang sambil memakan permen. Ibunya pun bertanya ke siapakah yang memberikan permen itu kepada Daniel. Tadi ada om-om yang jualan baju ngasih aku permen mah, kata Daniel. Pearl pun langsung ngeh kalau Walker lah yang telah memberi Daniel permen. Lalu Pearl pun datang menemui Walker untuk menegurnya agar tidak memberikan permen kepada Daniel. Tapi dengan mulut manisnya Walker malah nawarin baju kepada Pearl dan memintanya untuk mencobanya. Dan dengan mudahnya Pearl kemakan omongannya sales. Karena Pearl kelihatannya suka dengan bajunya itu, Walker bilang kalau Pearl boleh membawa dulu bajunya. Urusan bayar masalah nanti. Walker pun memberikan nomor HP-nya kepada Pearl agar mudah dihubungi. Call me anytime you want. Suatu ketika, Lillian terkejut mendengar teriakannya Allison. Lillian pun
dengan terburu-buru menghampiri cucunya tersebut. Rupanya, Allison baru aja mengalami datang bulan pertama di hidupnya. Kini Allison telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Makanya dia memutuskan untuk berkencan dengan Ross. Lalu terlihat Pearl yang sedang menghubungi suaminya. Pearl bertanya kapan Marty bisa kembali ke perkemahan. Karena malam nanti di perkemahan akan diadakan acara nobar final Piala Dunia antara Timnas Indonesia lawan Timnas Italia. Anjay. Amin ya robbal alamin. Moga Timnas Indonesia masuk Piala Dunia ya. Marty lagi-lagi dengan penuh kesabaran dan pengertian menjelaskan kepada istrinya jika dia tidak bisa kembali ke perkemahan dalam waktu dekat karena tuntutan pekerjaan. Pearl pun merasa kecewa dengan sikap suaminya yang lebih memilih pekerjaannya. Di tengah rasa kesepiannya karena kurangnya balayan laki-laki, Pearl pun memutuskan untuk menelpon Walker dan mengajaknya nonton bareng. Pearl pun menyiapkan pakaian terbaiknya dan berdandan secantik mungkin sebelum bertemu Walker. Tapi ternyata Daniel tidak mau ditinggal oleh ibunya sehingga dia nempel terus kepada Pearl. Karena udah mulai kehabisan waktu, Pearl pun beralasan sakit kepala dan ingin segera tidur. Dia meminta Lillian, ibu mertuanya, buat jagain Daniel. Setelah itu diam-diam Pearl keluar untuk nonton bareng Walker. Hubungan Walker dan Pearl pun semakin dekat setelah acara nonton bareng. Pearl mengkhianati suaminya yang sedang bekerja dan jauh di sana dengan melakukan pergenjatan duniawi dengan abang-abang penjual baju. Sejak kejadian malam itu, Pearl dan Walker selalu mencuri-curi waktu untuk bisa ketemuan berdua. Bahkan mereka berenang bareng di sungai di dekat lokasi perkemahan. Dan tentu saja mereka juga melakukan pergenjotan di dalam sungai tersebut. Wah, di dalam air. Suatu hari, Lillian mencurigai perselingkuhannya Pearl. Dia melihat gelagat yang aneh dari menantunya tersebut. Pearl tentu saja terkejut jika ibu mertuanya itu mengetahui perselingkuhannya dengan Walker. Pearl lalu curhat ke ibu mertuanya dan merasa jika selama ini dia tidak memiliki masa muda. Hal itu dikarenakan di usia yang cukup belia, dia harus sudah menikah dengan mengandung Allison di perutnya. Dia bilang kalau cita-citanya semua udah hancur karena udah bunting duluan. Lillian kemudian menjawab jika Martin juga mengalami hal itu. Lillian bilang kalau Martin dulu bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Saat itu Marty dan Lillian mengalami kesulitan ekonomi karena Marty ditinggal ayahnya sejak kecil. Sebenarnya Marty bisa meraih cita-citanya sebagai seorang ilmuwan guys, karena ada seorang yang mau membiayai semua biaya pendidikan Marty. Tapi saat itu Marty mendengar kabar jika Pearl sedang mengandung benihnya dia. Marty kemudian batal melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih bekerja serabutan untuk membiayai Pearl dan anaknya yang akan segera lahir. Lillian bilang jika cita-cita Martin lah yang sudah terenggut. Tapi Marty tidak pernah mengeluh dan tetap melanjutkan hidupnya bersama orang yang dia sayangi, yaitu Pearl dan kedua anaknya. Mendengar cerita dari mertuanya barusan, membuat Pearl menangis menyesal karena sudah mengkhianati suaminya. Dia pun menemui Walker dan berkata jika dia tidak bisa melanjutkan hubungan gelap ini lagi. I can't do this. I have children. Singkat cerita, kini Marty udah kembali ke perkemahan guys. Karena merasa bersalah udah ngehianatin suaminya, Pearl pun banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya tercinta. Dia mengingat dan mengulangi masa-masa indahnya bersama Marty untuk menumbuhkan benih-benih cintanya lagi. I think I'm getting too old for this. Oh! You want me to do John Wayne? Ya, tapi namanya juga cewek ya. Ya gak bakalan kapok ngulangin kesalahan yang sama. Suatu malam Marty menelpon jika dia tidak bisa kembali ke perkemahan karena jalan ditutup karena ada konsernya Slank. Anjay emang Slank, nutup jalan. Pearl kesal dengan hal itu dan melampiaskan kesepiannya dengan mengajak Walker nonton konsernya Slank tersebut. Malamnya setelah menidurkan Daniel, diam-diam Pearl keluar untuk nonton konser Slank bareng Walker. Tapi saat hendak keluar, dia kegap sama Lillian. Lillian sadar jika Pearl hendak bertemu dengan selingkuhannya. Lillian sudah melarang Pearl untuk keluar, tapi dia tidak memperdulikan omongannya mertuanya itu dan tetap pergi begitu saja. Ternyata Allison juga diam-diam menyelinap keluar buat nonton konsernya Slank bareng Ross.
Besoknya Lillian menelpon Marty dan memberitahunya jika selama ini Pearl telah berselingkuh. Sementara itu di tempat konser, tanpa mereka sadari ibu dan anak itu sedang ngedate di tempat yang sama. Pearl terlihat mesra banget sama Walker kayak ABG yang baru kenal cinta monyet gitu guys. Sementara itu Allison melihat-lihat sekeliling menggunakan teropong dan tanpa sengaja melihat ibunya sedang mengadu bibir dengan pria yang tidak dikenalnya. Hati Allison pun hancur berkeping-keping melihat ibu kandungnya berselingkuh. Setelah kembali dari konser, Pearl kaget melihat suaminya sudah ada di rumah perkemahan. Marty langsung bertanya apakah Pearl benar-benar sudah berselingkuh darinya. Pearl yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi akhirnya jujur dan mengakui perselingkuhannya. Marty yang selama ini selalu sabar dan selalu berjuang memberikan yang terbaik buat keluarganya, merasa marah dan sangat kecewa dengan pengkhianatannya Pearl. Marty pun memutuskan untuk meninggalkan Pearl. Sementara itu, Allison yang uring-uringan setelah melihat ibunya memutuskan untuk memenuhi Rose dan mengajaknya melakukan perkejutan. Tapi Rose menolaknya dan hal itu membuat Allison sakit hati. Allison beranggapan jika Rose sama sekali tidak tertarik dengannya. Allison pun kembali ke rumah perkemahan dan melampiaskan kekesalannya kepada ibunya. Allison berkata jika dia melihat semua hal yang dilakukan oleh ibunya di acara konser tadi. Lalu Pearl menjelaskan jika selama ini dia tidak pernah mengenal pria lain selain ayahnya. Makanya pas ada kesempatan sama Walker, dia gas-gas aja. Suatu pagi, Pearl pergi ke rumah Walker untuk curhat semua masalah yang dialaminya. Walker pun mengajak Pearl untuk meninggalkan suaminya dan membawa anak-anaknya tinggal sama dia. Tapi Pearl masih mikir-mikir akan hal itu. Sementara itu, terlihat Daniel sedang melempar sarang tawon. Dan tentu saja, si Daniel kena sengatan tawon hingga membuat semua badannya bengkak. Pearl yang mendengar kabar itu langsung buru-buru menemui anaknya bersama Walker. Walker dengan sigap memberikan pertolongan pertama kepada Daniel. Dan hal itu membuat Daniel sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, Marty juga datang untuk melihat kondisi anaknya. Di sana Marty melihat Walker dan sangat marah mengetahui ada selingkuhan istrinya. Tapi Marty mampu menahan emosinya dan berterima kasih karena Walker telah menolong anaknya. Thank you. Scene berpindah dan terlihat Marty dan Pearl sedang ngobrol serius berdua sama Pearl. Marty bilang kalau ini bukanlah keinginannya buat hidup seperti ini. Dia berkata jika dia ingin menjadi seorang ilmuwan, bukan buruh serabutan kayak sekarang ini. Tapi dia sama sekali tidak menyesal membuang cita-citanya demi orang-orang yang dia sayangi, yaitu Pearl dan kedua anaknya. Marty juga berkata sejak dia tidak melanjutkan pendidikannya, Pearl dan anak-anaknya adalah hal yang paling berharga di hidupnya. Tapi hal itu udah hilang sejak Pearl mengkhianatinya. Kini Marty hanya punya kedua anaknya dan ibunya sebagai hal yang paling berharga. Suatu hari terlihat Pearl datang menemui Walker. Pearl bilang jika dia tidak bisa meninggalkan keluarganya untuk tinggal sama dia. Pearl menyudahi hubungan terlarang itu dengan Walker dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, di tempat kerja, terlihat Marty dapat sebuah paket. Isi paket tersebut rupanya adalah sebuah teleskop. Dulu Marty mempunyai sebuah teleskop tapi udah dijual di marketplace buat menyambung hidupnya. Marty tahu jika paket itu berasal dari Pearl, karena hanya dia dan ibunya yang tahu hal itu. Marty pun menemui Pearl di rumah perkemahan dan mengucapkan terima kasih buat teleskopnya. Pearl meminta maaf karena udah mengkhianati laki-laki paling baik dan paling sabar di dunia. Suami istri itu kini sudah kembali berbaikan dan film ditutup dengan diperlihatkan Marty dan Pearl berdansa berdua. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film A Walk on the Moon dari Nikmatin Alur. Film yang mengisahin sosok pria baik dan sayang keluarga tapi dikhianatin orang yang paling berharga karena hal sepele. Aduh, gimana ya? Kalau gua jadi Marty sih belum tentu bisa maafin pasangan gua kayak gitu. Sakit parah tuh, Cuk. Udah sayang banget dianya selingkuh. Kalau kalian gimana? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Gua Usop, I love you 3000.